Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya proyek perbaikan perangkat audio lawas berupa stereo power amplifier merek Hitachi model HA strip 2700. Model ini dibuat tahun 1980 oleh perusahaan Hitachi Tokyo, Jepang. Terima kasih untuk Mas Yudi Ega dari Bekasi atas kiriman perangkatnya. Semoga dapat dipulihkan dan dipergunakan secara normal kembali. Kelengkapan panel depan perangkat nampak seperti ini. Saklar power utama dan soket headphone 6,5 mm. Saklar pilihan output speaker terminal A dan B. Audio level meter dengan indikator 2x5 buah LED. 2 buah potensio pengatur nada berupa bass dan treble serta 1 buah potensio pengatur keseimbangan suara. Kelengkapan panel belakang perangkat nampak seperti ini. Kabel AC input utama, soket AC output, fuse AC input, dan saklar pilihan tegangan AC input utama. 2 grup output speaker terminal A dan B. Soket RCA input audio terdiri dari phono dan tuner, output dan input untuk fungsi tape player. Konsumsi daya maksimum tertera 200 watt, tegangan AC input dari 110 volt hingga 240 volt. Cover atas terbuat dari plat logam besi dan diperkuat oleh baut ukuran M4 sejumlah 6 buah. Sebelum kita bongkar, uji terlebih dahulu bagaimana kondisi perangkat audio ini. Apakah masih menyala? Terminal output speaker terdapat 2 grup. Coba hubungkan terminal speaker A ke box speaker impedansi 8 ohm. Kondisi terminal speaker grup A dan B pada saluran kiri rusak di bagian penjepit. Sepertinya pengait penjepit patah. Terdapat beberapa soket RCA pilihan sumber input audio pada panel belakang. Pergunakan sumber input tuner. Hidupkan perangkat. Saklar power utama telah aktif. Gulirkan saklar fungsi input audio ke fungsi input tuner. Dengan cara sederhana, uji input audio perangkat dengan cara menyentuh kanal input jack RCA secara bergantian antara kanal kanan dan kiri. Apakah ada perbedaan penguatan atau nada? Ya, antara kanal kanan dan kiri terdapat perbedaan penguatan dan nada. Hal ini juga terlihat pada indikator audio level meter, di mana salah satu kanal memiliki penguatan lebih kecil. Oke, langsung saja kita bongkar cover atas perangkatnya. Lepas baut pengencang sejumlah 6 buah. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bantu channel ini agar terus berkembang berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Stereo amplifier Hitachi model HA strip 2700. Komponen di dalamnya
nampak seperti ini. Bungkusan di dalam plastik ini adalah sejumlah skrup kiriman dari Mas Yudi, sengaja dimasukkan ke dalam box amplifier ini. Terima kasih Mas Yudi atas kebaikannya, semoga bermanfaat. Bagian sisi dalam panel belakang perangkat nampak seperti ini. Terdiri dari soket RCA sumber input audio, terminal output speaker grup A dan B, saklar pilihan tegangan AC input utama, skring pengaman, soket AC outlet, dan kabel AC input utama. Bagian sisi dalam panel depan perangkat nampak seperti ini, terdiri dari potensio pengatur volume utama, saklar fungsi input dan mode suara, potensio balance dan pengatur nada, audio level meter, saklar pilihan output speaker, soket headphone, dan saklar power utama. Pada bagian tengah PCB utama terdapat transistor penguat akhir berjumlah 4 buah dengan plat pendingin aluminium bersirip. Transistor penguat akhir menggunakan pasangan nomor seri 2SD1029K jenis NPN dan 2SB813K jenis PNP. Menurut spesifikasinya, daya maksimum penguat akhir transistor ini adalah 20 watt per kanal audio pada impedansi speaker 8 ohm. Trapo power supply menggunakan lilitan sekunder tegangan simetris. Terlihat ada 3 warna kabel output, yaitu warna merah, kuning sebagai CT, dan biru. Sedangkan pada bagian primer trapo terdapat 6 buah kabel input. Masing-masing kabel merupakan pilihan besaran tegangan input AC utama. Rectifier power supply menggunakan dioda bridge S4VB, arus maksimal 4 ampere dan difilter oleh 2 buah kapasitor elektrolit dengan kapasitas 6800 mikrofarad 35 volt. Sebelum lebih jauh ke analisis kerusakan komponen, lepas terlebih dahulu panel depan dan belakang perangkatnya, sehingga kita bisa lebih leluasa melakukan proses perbaikan. Info dari pemilik, perangkat ini mengalami masalah pada pengatur nada, di mana potensio fungsi treble dan bass tidak bekerja. Terdapat beberapa skrup dan baut pengencang tidak terpasang pada posisinya. Bagi sobat elektro yang ingin berpartisipasi membantu channel ini, silahkan klik tombol gabung atau langganan dan terima kasih di bawah video ini. Ada beberapa kelebihan jika sobat sudah bergabung atau langganan, di antaranya respon komentar dan diskusi lebih diutamakan. Seputar pertanyaan atau diskusi agar lebih leluasa, silahkan ikuti media sosial saya. Bisa dilihat pada deskripsi posisi paling bawah. Skrup panel belakang rata-rata susah dilepas. Kemungkinan komponen pada panel belakang belum pernah ada perbaikan atau pergantian, sehingga posisi skrup masih bawaan pabrik. Terminal jepit output speaker nampaknya tidak umum, artinya berbeda dengan jenis terminal speaker jepit yang ada di pasaran. Knop saklar fungsi susah dilepas
dikarenakan posisi knop dilem ke tangkai saklar. Satu buah saklar fungsi patah pada bagian tangkai. Knop saklar fungsi kita biarkan terpasang. Jika dipaksa dilepas, resiko patah pada tangkai saklar kemungkinan lebih besar. Kabel sambungan output lilitan sekunder trapo power supply ke terminal input rectifier tidak disolder, melainkan hanya dililitkan ke batang pin terminal. Ini merupakan ciri khas metode sambungan pada perangkat audio tahun 80-an ke bawah. Baut pengencang PCB utama hanya terdapat 2 buah di bagian atas dan 2 buah pada bagian bawah atau pada pendingin transistor power amplifier. Kondisi lapisan bawah PCB utama nampak seperti ini. PCB tidak terlalu kotor, kemungkinan pemilik merawatnya dengan baik. Semua komponen perangkat power amplifier sudah kita lepas. Ini akan mempermudah proses analisis kerusakan, perbaikan, dan pembersihan. Potensiometer pengatur nada dan balance menggunakan model ukuran bodi mini, panjang tangkai 2 cm. Potensio pengatur nada bass dan treble memiliki nilai resistansi 20 kilo ohm stereo. Sedangkan potensio pengatur balance memiliki nilai resistansi 200 kilo ohm mono, dilengkapi dengan pin CT. Rangkaian diferensiator power amplifier menggunakan komponen utama 3 buah transistor per kanal input audio, yaitu Q701-2SC 2259, Q702 dan Q703 2SA872. 2 buah saklar ini adalah fungsi konfigurasi output speaker menggunakan jenis saklar DPDT 2x3 pin. Jalur output audio dari power amplifier melalui saklar ini sebelum diumpankan ke terminal output speaker di panel belakang. 5 buah saklar DPDT ini merupakan pemilih sumber input audio terdiri dari pilihan sumber fono, tuner, dan tape monitor, serta pilihan mode suara, loudness, dan subsonic filter. Potensio pengatur volume utama berbentuk seperti ini. PCB potensio terpisah dari rangkaian lainnya. Memiliki nilai resistansi 200 kilo ohm stereo, dilengkapi dengan pin CT untuk fungsi atau mode loudness. Modul terpisah lainnya adalah rangkaian audio level meter atau wattmeter, terdiri dari 2 buah PCB untuk masing-masing kanal audio. Visualisasi menggunakan LED warna merah sejumlah 5 buah per kanal. Setiap LED didrive oleh 1 buah transistor dengan nomor 2SC1740LN jenis NPN. Rangkaian power amplifier menggunakan sistem OCL atau output capacitorless, daya maksimum 2x20 watt. Output power amplifier difilter dengan L701 2,2 mikrohenry dan R721 10 ohm 0,5 watt. Output speaker dilindungi oleh sekring F701 dengan nilai arus pada sekring 2 ampere. Terminal jepit output speaker mengalami masalah pada sebagian penjepit. Coba lepas terminal dan lakukan perbaikan.
Terminal jepit output speaker memiliki model berbeda dengan terminal jepit umum. Komponen plastik penjepit tidak kita temukan ukuran yang sama. Oleh karena itu, kita ganti dan lakukan sedikit modifikasi. Stok yang kita miliki 2 buah terminal speaker cabutan dari perangkat audio Sony. Untuk menggantikan terminal jepit perangkat Hitachi ini, berarti kita butuh 2 buah terminal jepit isi 4 terminal. Karena posisi lubang skrup pengencang berbeda, maka kita ambil jalan mudah, yaitu dengan cara memperkuat dudukan terminal ke plat panel belakang dengan cara dilem. Pergunakan lem epoksi agar daya rekat plastik terminal ke plat logam panel belakang kuat. Agar rekat sempurna, biarkan selama kurang lebih 24 jam. Terminal jepit speaker pengganti sudah melekat kuat ke plat logam panel belakang. Rangkaian preamplifier input Pono menggunakan komponen utama 2 buah IC, yaitu IC 401 dengan nomor HA12017, masing-masing 1 buah IC per kanal. Periksa kondisi kapasitor elektrolit pada rangkaian preamplifier Pono. Ya, beberapa kapasitor elektrolit fungsi kopling terukur tidak sesuai nilai kapasitansinya. Oleh karena itu, lakukan pergantian. Lakukan solder ulang pada beberapa pin soket RCA. Sebagian solderan retak. Ini adalah rangkaian regulator tegangan simetris 19 volt DC untuk suplai tegangan ke rangkaian preamplifier Pono IC HA12017 dan bias ke transistor diferensiator power amplifier Q701L dan Q701R 2SC2259. Komponen utama regulator menggunakan transistor Q801 2SD666 dan Q802 2SB646, sedangkan tegangan negatif bias Q701 melalui Q803 2SA844 sebagai sensor tegangan AC input rectifier. Tidak ada masalah dengan komponen regulator tegangan simetris 19 volt. Sebagian solderan kaki komponen retak perlu disolder ulang, terutama pada kaki transistor Q801, Q802, dan Q803. Selanjutnya, kita periksa kondisi kapasitor filter tegangan simetris utama 30 volt DC, C803 dan C804, kapasitas 6800 mikrofarad, 35 volt. Ya, kedua kapasitor kondisinya masih normal dan layak pakai, tidak perlu diganti. Kapasitor kopling input rangkaian power amplifier dari tone control perlu diperiksa, diantaranya C701 dan C731, masing-masing memiliki kapasitas 1 mikrofarad 50 volt dan 22 mikrofarad 16 volt.
Ya, kapasitor dengan kondisi ESR tinggi perlu dilakukan pergantian. Pergunakan kapasitor pengganti dengan kualitas tinggi. Lanjut ke analisis kerusakan rangkaian tone control. Menurut pemilik, perangkat ini mengalami masalah pada pengatur nada bass dan treble. Coba kita cabut dan periksa kondisi potensiometer tone control dan balance. Potensiometer pengatur nada dan balance memiliki ukuran bodi mini, panjang shaft 2 cm. Model ini tidak umum. Nilai resistansi potensio pengatur nada 20 kilo ohm, sedangkan balance 200 kilo ohm. Ya, seluruh potensio rusak pada terminal 1 dan 3. Kemungkinan karbon track sudah aus. Jenis potensio ini langka di pasaran. Untuk mengatasinya, kita coba akali dengan mengganti menggunakan potensio jenis atau ukuran standar. Potensio pengatur nada menggunakan resistansi 50 kilo ohm stereo dan balance menggunakan resistansi 100 kilo ohm mono. Potensio pengganti memiliki ukuran bodi lebih besar. Untuk itu, dalam instalasinya kita pergunakan kabel untuk menghubungkan pin potensio dengan lubang di PCB. Kaki potensio berada di posisi atas, sehingga posisi shaft lurus dengan lubang pada panel. Instalasi modifikasi potensiometer seperti ini. Sama halnya dengan terminal output speaker, kaki terminal perlu disambung dengan kabel ke lubang di PCB. Lampu iluminasi perlu dirapihkan pada kabel sambungannya. Tegangan lampu terhubung dengan R809 dengan nilai resistansi 220 ohm 3 watt. Dengan kata lain, tegangan input lampu terpisah dari tegangan suplai utama ke rangkaian. Rangkaian audio level meter atau wattmeter, tegangan inputnya disuplai dari dioda D803 dan difilter dengan kapasitor C811 100 mikrofarad 35 volt. Tegangan dari dioda D803 sebesar 24,6 volt diregulasi oleh transistor Q952L dan Q952R untuk menghidupkan 5 buah LED indikator level audio. Signal input audio rangkaian wattmeter diambil dari output speaker power amplifier, dalam hal ini melalui 2 buah sekring pengaman output speaker F701L dan F701R dengan nilai arus 2 ampere. Selain diumpankan ke input wattmeter, signal output power amplifier dari sekring F701 diumpankan juga ke saklar mode speaker. Kondisi solderan pada rangkaian wattmeter atau audio level meter banyak yang retak, perlu disolder ulang, terutama pada kaki transistor.
Pada rangkaian power amplifier terdapat variabel resistor dengan resistansi 500 ohm, yaitu R751L dan R751R. Bersihkan karbon track variabel resistor dengan menggunakan kontak cleaner. Variabel resistor ini berfungsi sebagai pengatur atau setting tegangan bias untuk basis transistor penguat akhir. Rangkaian PON terdiri dari 4 buah resistor, masing-masing nilai 150 ohm dan 120 ohm dipasang secara seri sehingga menghasilkan nilai resistansi 270 ohm dengan daya 0,5 watt terpasang pada masing-masing saluran. Output signal audio dari kedua saluran diumpankan ke soket dengan diameter 6,5 mm stereo. Bersihkan soket dengan menggunakan kontak cleaner. Lakukan solder ulang pada seluruh solderan kaki komponen, terutama pada komponen yang berada pada suhu dan arus tinggi, termasuk saklar dan soket. Bersihkan lapisan bawah PCB utama dengan menggunakan thinner pembersih. Plat besi base plate kondisinya masih bagus, tidak terdapat karat pada permukaan plat, hanya debu yang menempel dan perlu dibersihkan. Untuk mengetahui tegangan keluaran lilitan sekunder trapo power supply, coba kita ukur ketiga kabel yang terdapat pada bagian sekunder trapo. Kabel penghubung output lilitan sekunder trapo berwarna merah, kuning, dan biru, di mana merah dan biru adalah tegangan AC simetris dan kuning adalah sebagai 0 atau CT. Kabel merah kuning terukur 23,3 volt AC. Sedangkan kabel biru kuning terukur 23,4 volt AC. Jika dikonversi menjadi tegangan DC melalui rectifier akan menjadi sekitar 32 volt DC. Cuci seluruh knob potensio dan saklar serta plat panel depan belakang dengan menggunakan air deterjen. Bagi sobat elektro yang membutuhkan komponen pengganti baru ataupun bekas, silahkan kunjungi toko online saya. Detailnya bisa dibaca pada deskripsi video ini. Jika komponen tidak tersedia di etalase toko, bisa langsung menghubungi saya melalui chat pada aplikasi toko. Untuk konsultasi atau diskusi mengenai permasalahan seputar perbaikan perangkat elektronik, silahkan buka halaman media sosial saya, terutama bagi yang sudah bergabung melalui fitur langganan atau terima kasih di channel ini. Oke, mulai kita pasang kembali seluruh komponen pada casing perangkat.
Sambungan kabel input tegangan AC simetris dari trafo power supply kita solder langsung ke terminal input rectifier. Rapihkan sambungan kabel input tegangan ke lampu iluminasi indikator power utama. Pasang rangka panel depan, masukkan ketiga shaft potensiometer modifikasi ke lubang potensio panel satu persatu. Lampu iluminasi indikator power utama perlu diperkuat dengan lem agar tidak lepas saat saklar power dioperasikan. Pemasangan modul wattmeter harus memperhatikan posisi rel yang berada pada sisi kanan dan kiri, serta harap diperhatikan jangan sampai mengenai kaki potensio hasil modifikasi pada bagian bawah PCB modul. Modul wattmeter selesai diinstalasi pada panel depan. Periksa kembali bagian bawah PCB, jangan sampai terkena kaki potensio tone control. Lanjut ke instalasi komponen panel belakang perangkat. Pada terminal jepit speaker, sambungkan kabel yang telah terpasang pada lubang di PCB bekas pin terminal speaker lama. Pasang plat panel belakang dan perkuat dengan 4 buah baut pengencang. Plat aluminium panel depan diperkuat dengan sejumlah skrup ke frame plastik panel yang telah terpasang. Ini adalah plat logam penghubung grounding dari base plate ke aluminium panel depan. Terdapat 4 buah knob potensio masing-masing untuk tone control, balance, dan volume control. Instalasi telah selesai, berikutnya coba hidupkan perangkat dan setting ulang variabel resistor R751L dan R751R yang berfungsi sebagai pengatur idle current pada transistor penguat akhir. Atur PR R751 dan ukur tegangan pada kaki R720L dan R720R hingga didapat tegangan kurang lebih 16 mV.
Jika tegangan pada kedua kaki resistor R720 terlalu tinggi, maka transistor penguat akhir akan mengalami panas berlebih dan cepat rusak. Ya, R751 telah disesuaikan. Hubungkan perangkat dengan speaker dan berikan input audio pada fungsi input tuner. Dalam hal ini kita pergunakan input audio dari smartphone. Ada masalah dengan potensio pengatur volume utama. Pada posisi minimum, suara masih keluar dari speaker. Lepas dan periksa potensio pengatur volume utama. Potensio volume utama model bodi besar, dilengkapi 2 buah pin CT untuk fungsi mode audio loudness. Potensio memiliki nilai resistansi 200 kilo ohm. Ukur nilai resistansi antara pin nomor 1 dan 2. Posisi shaft pada minimum atau putar ke arah kiri mentok. Ya, salah satu kanal potensio resistansi pin nomor 1 dan 2 terukur 12 kilo ohm. Ini tidak normal. Kanal lainnya terukur normal. Potensio tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, kita siapkan potensio pengganti dengan model lain. Sangat sulit mendapatkan model potensio seperti bawaan perangkat ini. Potensio pengganti menggunakan model standar dengan resistansi 50 kilo ohm, dilengkapi pin CT. Perlu penyesuaian dalam instalasinya karena spasi 3 pin utama dan posisi pin CT berbeda. Potensio pengganti sudah terpasang pada PCB. Hidupkan perangkatnya dan uji apakah potensio sudah bisa berfungsi. Oke, potensio pengganti sudah bekerja dengan baik. Pasang kembali modul potensio pada posisinya. VR751 telah disesuaikan, suhu pendingin transistor penguat akhir normal, tidak panas berlebih. Audio level meter atau wattmeter bekerja normal, suara seimbang antara kanal kanan dan kiri. Instalasi dan pengujian telah selesai. Periksa kembali seluruh bagian rangkaian perangkat, pastikan tidak ada yang keliru dalam instalasi. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kabel ties. Pasang cover atas dan perkuat dengan 6 buah baut ukuran M4. Pada konten sebelumnya telah dibahas perangkat Hitachi model D strip 85S berupa stereo tape deck. Coba kita sandingkan dengan power amplifier ini. Masih ada satu perangkat lagi yang belum kita bahas, masih merek Hitachi,
yaitu berupa perangkat tuner atau radio penerima siaran. Mudah-mudahan pada konten berikutnya dapat kita bahas. Sambungkan fungsi input RCA amplifier pada tape playback dan output tape deck pada line out playback. Proses perbaikan perangkat audio power amplifier merek Hitachi model HA strip 2700 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.